Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wasyolihin wal malaikatil muqarrabin khususan musannif handal kitab Syekh Muhyiddin Ibn Arabi wa khususan lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah karya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, yaitu yang membahas tentang sisi, dua sisi dari mungkin, mungkin, yaitu yang dimaksud wujud makhluk atau wujud selain Allah, itu namanya mungkin. Maka segala mungkin itu bersifat hudus baru. Nah, dua sisi dalam mungkin ini kemarin sudah dibahas. Yang satu sisi melihat dari aspek sabab, aspek kausalitas, aspek lahiriah. Sedangkan sisi yang kedua adalah melihat dari aspek hakikat atau aspek batiniah. Maka jika kita bisa memahami ilmu ini, kemudian mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita melihat alam semesta dan seisinya, akan senantiasa terkoneksi atau terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dua aspek ini yang tadi disampaikan dapat kita pahami, dapat kita amalkan. Berbeda dengan orang yang terhijab. Orang yang terhijab itu yang melihat dari satu sisi aspek kausalitas, aspek lahiriah. Melihat alam sebatas alam, tidak sampai menembus kepada pencipta alam. Nah, kemarin sudah dibahas secara tuntas, maka malam ini akan melanjutkan pembahasan berikutnya, mas'alatun. Ini masalah berikutnya. Di ini Ibnu Arabi ini mencatat beberapa masalah pokok, masalah penting yang sering mengundang kontradiksi. Kemudian Ibnu Arabi menjelaskan satu masalah demi masalah. Dalla dalilu, dalla menunjukkan apa dalilu, dalil al-aqli, dalil yang bersifat rasional, ala annal ijada, atas sesungguhnya sesuatu yang wujud, yang menjadi ada, segala sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada, itu ijad. Ijad itu minal adam ilal wujud, dari tidak ada menjadi ada, itu ijad. Muta'alliqul qudrati, terkait, khobar dari anna, itu muta'alliqul ijad, itu muta'alliqul qudrati, terkait atau terhubung dengan qudrah. Nah, ini maksudnya
Ibnu Arabi ya menjelaskan ya, bahwa menurut dalil akli itu dalil yang rasional ya. Dalil rasional itu dalil yang dipahami secara akal. Ini namanya dalil akli ya. Kalau di kalangan filsafat ya, ini disebut kelompok orang-orang yang rasional. Kalau menurut istilah dalam tauhid ya termasuk dalil akli, karena ada dalil akli, dalil nakli. Dalil nakli yang sumbernya dari Al-Quran dan Al-Hadis, sedangkan dalil akli itu dalil yang didasarkan pada akal, pada pemahaman akal. Contoh ya, hal-hal yang sifatnya akli ya. Contoh ya dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti matahari terbit dari timur ya, terbenam di barat ya. Bagi orang yang berada di wilayah Nusantara atau Indonesia itu ya sesuatu ya sunatullah atau hukmullah ya, yang bisa dipahami secara ilmu terkait dengan ilmu alam gitu. Jadi proses alam semesta ya, ini disebut dengan ilmu yang akli ya, karena bisa dipahami oleh siapapun, termasuk ya kalangan-kalangan ahli barat yang non Islam misalkan, atau sekalipun orang ateis itu bisa memahami ya proses yang disebut rasional tadi. Nah, hanya saja proses rasional ini harus dikontrol ya, dikontrol dengan nas. Nah, tapi bagi para filosof itu sebaliknya, justru nas itu dikontrol oleh akal gitu. Maka kalau kebablasan akhirnya jadi liberal. Ini perbedaannya di situ. Jadi ada kelompok yang disebut ya kelompok rasional murni, itu memposisikan akal itu di atas, wahyu di bawah. Jadi kebenaran-kebenaran wahyu itu harus terkonfirmasi oleh akal. Nah, ini ada aliran madhab filosof itu ada yang seperti ini. Itu, maka orang-orang yang berpikir secara ekstrim begini ya itu ada gitu. Maka sering disebut ya kelompok liberal, karena ukuran kebenaran itu ya menurut akal. Itu akar dari munculnya pemikiran-pemikiran liberal. Nah, tapi kalau akal dikontrol oleh wahyu, ya misalkan terkait proses alam tadi, adakah ayat Al-Quran yang menjelaskan? Ya ternyata ya semua sudah dijelaskan. Proses alam semesta ya, sampai kejadian siang dan malam itu sudah dibahas oleh Al-Quran secara detail. Maka akal kita membenarkan. Gitu ya. Begitu juga dalam ajaran tasawuf Ibnu Arabi ya. Ibnu Arabi ini corak tasawufnya ya tetap berpegang pada nas Quran dan hadis. Kalau ada yang menganggap ajaran Ibnu Arabi itu terlepas dari Quran hadis, cenderung ke filsafat, ya ini sebenarnya ya tuduhan yang tidak tepat ya, karena kita lihat penjelasan Ibnu Arabi dalam kitab Al-Futuhat Al-Mahiyah ini semua didasarkan pada Quran dan hadis
Itu artinya Ibnu Arabi ya menggunakan akal sebagai sebuah pendekatan untuk menambah keyakinan, tapi tidak boleh menabrak nas-nas Al-Quran yang sudah qat'i itu. Ya. Berkaitan dengan penjelasan tadi dalil al-akli ala anal ijad muta'alikul kudro, ini menurut dalil rasional ya, akal kita, bahwa segala yang wujud di alam semesta ini kan dari tidak ada menjadi ada. Alam dunia ini dulu tidak ada menjadi ada. Termasuk diri kita dulu tidak ada menjadi ada. Ini namanya ijad. Nah, wujud yang tidak ada menjadi ada, ini muta'alikul kudroh. Ini terkait erat dengan kudroh, kuasa. Kuasa siapa? Ya kuasa Allah. Contoh ya, kejadian alam semesta ini dulunya tidak ada. Kemudian Allah ingin menciptakan ya khalifah di muka bumi ya. Itu kan ada di Al-Baqarah kan. Ya, kemudian malaikat protes gitu. Artinya ketika Allah punya rencana, itu bumi belum ada. Itu. Nah, kemudian Allah menyampaikan kepada malaikat, ini a'lamu ma la ta'lamu, aku lebih tahu dari kalian yang tidak mengetahuinya. Nah, kemudian terjadilah proses ya, kejadian diciptakan Adam ya. Kemudian diciptakan Adam menjadi sebab jatuhnya malaikat yang bernama Azazil ya, kemudian menjadi iblis. Proses berikutnya ya, Allah menciptakan pasangan Adam yaitu Hawa, ditempatkan di surga. Kemudian di surga ya diberikan perintah oleh Allah, jangan dekati pohon ini. Ternyata iblis bermain ya, dendam dia, saya gara-gara jatuh martabatku ya gara-gara kamu gitu. Akhirnya iblis menggoda Adam dan Hawa ya, keduanya melanggar perintah Allah. Kemudian setelah keduanya melanggar, Allah marah. Adam dan Hawa diusir dari surga, kemudian pindah ke bumi. Nah, ini yang disebut ijad minal adam ilal wujud muta'alliqatul kudroh. Ini terkait erat dengan kudroh Allah. Ya, jadi bukan terjadi sebatas proses sunatullah ya, atau bukan sebatas terjadi mengikuti hukum alam ya, tapi itulah kudroh Allah. Jadi pandangan ulama-ulama hakikat ya, dalam melihat proses kejadian alam semesta termasuk kejadian diri kita, itu selalu yang dipandang adalah kudratullah, kudrohnya Allah. Tanpa ada kudroh Allah ya nggak bakalan terjadi. Tanpa ada kudratullah ya nggak ada bumi, nggak ada makhluk seisinya gitu. Ini penjelasan dari Ibnu Arabi. Jadi muta'alliqatul kudroh. Nah, dengan dikunci muta'alliqul kudroh ini ya, jangan sampai pemahaman kita lepas kontrol dari memandang Allah. Contoh tadi, orang yang memahami sebatas akal murni ya, melihat kejadian alam, nah, ini dianggap proses alam, proses natural, nggak ada keterlibatan Allah itu. Ini kalau akal yang lepas kontrol dari nas, dari teks Quran, akhirnya jadi ateis. Ya alam semesta ya proses sunatullah, proses ya hukum alam terjadi ya, dengan hukum alam bukan
ada keterkaitan dengan Allah. Nah, ini menunjukkan dia sudah terjebak pada akal rasional murni yang menyeret menjadi ateis. Sebab akhirnya nggak percaya dengan Allah. Itu. Terus termasuk kejadian manusia misalkan. Kalau orang ateis ya itu proses biologis natural, nggak ada keterlibatan Tuhan. Gitu. Ini jawaban rasional yang ateis, menganggap kejadian manusia itu proses natural, ya, hukum alam tanpa ada keterlibatan Tuhan. Maka pemikiran yang lepas kontrol dari nas Quran ini menyebabkan seseorang tergelincir pada pemikiran ateis tadi. Nah, Ibnu Arabi mengingatkan ya, segala bentuk yang wujud di alam semesta ini dari tidak ada menjadi ada itu terkait erat dengan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk diri kita yang dahulunya tidak ada menjadi ada itu karena ada kudratullah. Jadi senantiasa ada keterlibatan Allah, ada pandangan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqala al-haq. Waqala dan berkata siapa al-haq an-nafsihi dari dirinya. Innal wujud yaqa'u alal amri ilahi. Nah, ini kalau yang bicara al-haq ya, al-haq itu bisa yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Menjelaskan bahwa wujud ini terjadi ya, atas amri ilahi, perintah ilahiyah gitu. Jadi artinya kejadian alam semesta ya, dari zaman azali sampai zaman sekarang ya, sampai nanti hari kiamat dan sesudah kiamat ya, itu terjadi alal amril ilahi, atas dasar perintah ilahiyah, perintah Tuhan. Maka kalau kita sudah yakin dan paham apa yang dimaksud oleh Ibnu Arabi ini, bahwa semua terjadi atas amri ilahi, perintah Tuhan, maka kita akan memiliki kekokohan di dalam tauhid. Ya, contoh ya, sekarang ini sedang banyak orang bingung ya, menghadapi situasi pandemik. Tapi kalau dia sudah punya keyakinan, punya akidah, punya tauhid yang kokoh, melihat proses kejadian alam semesta itu tanpa ada sedikit pun keraguan. Ya, semua telah dikehendaki. Semua yang akan terjadi di alam semesta atas kehendak Allah. Itu. Maka sebaik-baiknya menghadapi kondisi seperti ini, ya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan sampai kita lepas dari keyakinan, ya. Kemudian dipahami bahwa peristiwa yang terjadi ini dengan akal rasional, ya. Kemudian akhirnya ya suudon kepada si A, si B, si C, ya, dan lain sebagainya. Itu akan kemungkinan terjadi ke arah situ. Tapi kalau kita sudah punya prinsip tauhid, ya apa yang terjadi, kondisi sekarang maupun yang akan datang, itu semua adalah atas alal amri ilahi, atas perintah ilahiyah, yaitu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu sudah perintah, ya pasti akan terjadi gitu. Ya. Nah, dalam penjelasan berikutnya, faqala, maka berfirman siapa Allah, innama qauluna, ya innama qauluna, sesungguhnya ucapan kami ya, li syai'in, kepada sesuatu, idza aradnahu, ketika kami menghendakinya, nak annaqulu, aku hendak berkata, berfirman,
lahu kepada syai', kepada sesuatu, kun jadilah, fayakunu maka menjadi. Ya, ini firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 40. Jadi Allah sudah berfirman, innama qauluna li syai'in idza aradnahu ainakula lahu kun fayakun. Jadi sesungguhnya ucapan kami ini Allah, li syai'in kepada sesuatu yaitu sesuatu mungkin, yang disebut mungkin itu ya termasuk syai', termasuk alam semesta, ini juga syai' itu. Maka kami berkata kun fayakun, kun fi'il amar ya. Aslinya ukun ya, kemudian menjadi kun. Ini menggunakan kaidah ilmu i'lal ya. Proses dari ukun menjadi kun ini. Berarti kun ini fi'il amar, perintah atau dawuh Gusti Allah. Kun jadilah, fayakunu maka ya, ini menarik, fayakunu ini menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu punya arti sedang terjadi ya, dan akan terjadi. Jadi continuous tense dan future tense. Ini fi'il mudhari'. Dengan kata lain, kalau kita pahami ayat ini, karena di surat Yasin juga ada, idza aradallah ya, idza aradallah syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Idza aradallah, ketika Allah berkehendak, syai'an terhadap sesuatu, ayyakula, Allah hendak berkata kun fayakun, kun jadilah, fayakunu maka menjadi. Nah, kita bisa memahami dari penggunaan kata kun dan fayakunu ya. Dalam ayat ini ketika Allah berfirman kun ya, ini kalau kita menggunakan teori martabat 7 ya, bisa jadi kun Allah berkehendak itu pada, ini dalam teori martabat 7 ya, supaya kita memahami, karena teori martabat 7 itu teori yang sangat aplikatif ya, simpel dan mudah dipahami pemetaannya. Jadi dalam teori martabat 7, kun itu bisa jadi kehendak Allah pada zaman wahdah ya, martabat yang kedua itu Allah berkehendak. Kemudian kehendak Allah ya mulai terwujud dalam bentuk ya desain alam semesta ya, artinya masih berupa file ya, belum terwujud, masih berupa file atau kehendak yang sudah ditulis itu di wahidiyat atau yang disebut dengan lauhil mahfud. Jadi lauhil mahfud ini sebagai manifestasi dari firman Allah kun di alam wahdah. Allah berfirman kun ya, ini kan ada kehendak, kemudian grand desain alam semesta itu sudah final, itu ada di alam yang ketiga yaitu wahidiyat. Jadi wahidiyat ini sudah berupa file grand desain alam semesta. Ini berarti sifatnya azali.
Nah, kemudian fayakunu, nah ini fayakunu, ini kan menggunakan bentuk mudhari. Mudhari itu kan kejadian sekarang maupun yang akan datang. Nah, maka dari Lauhil Mahfuz tadi turun menjadi alam berikutnya, ya, manifestasi tajalli berikutnya yaitu alam arwah. Ya, di situ Allah menciptakan ruh, kemudian alam misal itu proses kejadian, ya, di alam rahim. Kalau kita ilustrasikan kejadian manusia, ya. Kemudian alam atsam, proses kejadian manusia secara fisik. Ini kalau kita lihat fayakun, nah itu sudah di alam hudus. Alam hudus mulai dari alam arwah, alam misal, alam atsam. Ini termasuk bagian dari alam hudus. Lah, oke lah, sekarang posisi kita ada di hari ini. Jadi peristiwa yang terjadi pada hari ini dan sebelumnya, yaitu di Lauhil Mahfuz ya sudah ada desainnya. Nah, kemudian sedetik dari saat sekarang dan yang akan datang sampai kiamat dan pasca kiamat, itu pun grand desainnya sudah ada di Lauhil Mahfuz. Itu. Maka di dalam ayat Al-Quran Allah juga berfirman, Wallahu khalaqakum. Ya, ini menggunakan fi'il madhi, khalaqa. Artinya Allah telah menciptakan. Telah itu berarti desain grand alam semesta itu sudah finish. Kejadian diri kita yang sekarang ini wujud di alam semesta itu sudah ada di Lauhil Mahfuz. Maka kita yang ada sekarang ini adalah sebagai bentuk dari manifestasi kehendak Allah pada zaman azali. Maka apa yang disampaikan oleh Ibnu Arabi itu sangat benar sekali, bahwa kejadian yang terjadi sekarang maupun yang akan datang itu muta'alliqul qudrah, terkait erat dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi dengan dasar ini, ya, kita semakin kokoh dan yakin, ya, atas keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kalimat kun fayakun ini kalau dikaji tadi dari sisi penggunaan kalimah, ya, menggunakan mudhari, ternyata ini persis dengan ayat wa khalaqa. Ini fi'il madhi, berarti kejadiannya sudah disetting di Lauhil Mahfuz, di alam wahidiyat. Kemudian mulai terjadi bentuk hudusnya, mulai dari alam arwah, alam misal, alam atsam. Maka sampai yang akan datang, karena wa khalaqakum wa ma ta'malun, dan apa yang akan kamu kerjakan, ini wa ma ta'malun, dan apa yang kamu kerjakan itu pun sudah diciptakan, sudah ditulis oleh Allah, sudah diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa ma ta'malun, dan apa yang akan terjadi itu sudah finish, selesai, disetting oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kejadian alam semesta ini ya sakdremo, ya istilahnya sakdremo ngikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi. Maka fayakun juga sama dalam konteks individual, ya. Kita nanti mau jadi apa, nanti nasibnya bagaimana, ya. Fayakunu, ya, yang akan datang ini, fayakunu ini sudah ada catatnya di Lauhil Mahfuz. Begitu juga tadi. Wa khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah telah menciptakan dan apa yang
akan kamu kerjakan. Jadi apa yang dikerjakan oleh makhluk yang akan datang itu sudah dikehendaki, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa keluar. Namun demikian, karena sedetik yang akan datang itu dirahasiakan oleh Allah, maka kita sebagai hamba yang awam, tugas kita hanya usaha dan ikhtiar. Tidak boleh lantas bersikap jabariyah. Jabariyah itu begini, ngapain takut corona, ya kan? Kalau takdir saya meninggal, yang meninggal. Ini jabariyah. Dia berpegangan pada takdir Allah, tapi tidak mau melakukan usaha ikhtiar. Ini jabariyah. Kalau asy'ariyah, ya tahu setiap manusia takdirnya ada, ya. Tapi kita dituntut untuk usaha dan ikhtiar. Oh, ini lagi musim corona, ya sudah ikutin aturan pemerintah, jaga jarak, bawa masker, ya, cuci tangan. Ini sebagai usaha ikhtiar karena soal mati itu sudah ada dalam rahasia Allah. Gitu. Maka tidak boleh di dalam memahami akidah ilmu Ibnu Arabi ini terjebak pada paham Jabariyah. Gitu. Akhirnya ya nggak mau ngapa-ngapain. Ya kalau memang kehendak Allah pada zaman azali terhadap saya itu menjadikan saya kaya, ya pasti kaya. Ngapain capek-capek usaha ikhtiar? Ngapain? Ya, ini namanya sudah terjebak pada Jabariyah. Ya, karena sedetik yang akan datang itu dirahasiakan oleh Allah, maka tugas kita adalah tetap usaha dan ikhtiar. Kemudian setelah usaha dan ikhtiar, kita tawakal, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh usaha kita sesuai dengan kehendak Allah dan berhasil, kita mudah bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, atas kehendak-Mu akhirnya apa yang saya inginkan tercapai. Jadi enak, syukurnya itu terasa banget karena bisa mengembalikan kepada Allah. Begitu juga kalau dia punya keinginan, sudah usaha ikhtiar tapi gagal, ya akhirnya bisa mengembalikan kepada Allah. Ya Allah, Engkau maha bijaksana, mungkin ini tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Menurut kehendak-Ku sih bagus, tapi Engkau maha tahu. Tentu kehendak-Mu yang akan terjadi pada pada sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi ini efek positifnya kalau kita memahami tauhid, ajaran tauhid Ibnu Arabi ini, ya, usaha ikhtiar jalan, kemudian tawakal, sabar dan ridho ini mengiringi proses usaha dan ikhtiar, sehingga kalau berhasil tidak lupa sama Allah, kalau gagal juga tidak meninggalkan Allah. Sebab banyak orang yang terjebak pada Mu'tazilah, ya, Mu'tazilah atau Qadariyah, yang merasa dirinya hebat, yang merasa dirinya mampu merubah sesuatu dengan akalnya, dengan usaha. Tapi ketika dia berpegang pada prinsip itu, ternyata gagal apa yang diteorikan. Yang terjadi adalah kekecewaan yang luar biasa. Begitu juga kalau dia sukses sesuai dengan kehendak Allah misalkan, dia lupa Allah. Wah, ini bukan karena Allah, ini karena hasil kerja keras saya, ini karena kepandian saya. Gitu. Ini dampak dari orang yang tidak bisa tawakal kepada Allah pada usaha dan ikhtiarnya. Ya, jadi jelas ya, ketika Allah berfirman, "Idza aradallahu ayyakula, idza aradallahu syai'an ayyakula lakun fayakun." Di sini fayakun menggunakan fi'il mudhari', berarti proses kejadiannya itu yang mengikuti sunatullah atau mengikuti yang disebut hukmullah. Jadi sunatullah
itu juga disebut hukmu. Di dalam hukmu di sini ada kudratullah, ada iradatullah. Ya, jangan sampai lepas dari memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala buddha, maka wajib ya anang duro ya, supaya hendak melihat ya, siapa kita fi muta'alliqil amri ya, pada keterkaitan perkara ma huwa ma sesuatu huwa bermula ma itu. Wa ma huwa muta'alliqul qudrah. Wa ma dan sesuatu huwa bermula ma itu muta'alliqul qudrah itu terkait dengan qudrah. Hatta asma'a sehingga ya mengumpulkan siapa aku ya baina syam'i antara mendengar wal akli dan akal fanakulu al imtisal qad waqa'a bi qaulihi fayakunu wal ma'mur bih innama huwal wujud fata'allaqat al iradah bi tahsisi ahadil mumkinaini wa huwa al wujud. Ini maksudnya keterkaitan antara ya Allah ya sebagai yang punya kudrah dan iradah ya terhadap proses kejadian ya itu nggak bisa untuk dipisahkan ya seperti yang dijelaskan tadi fanaqulu al imtisal qad waqa'a bi qaulihi fayakun. Itu maksudnya ya ketika ada sebuah kejadian yang terjadi ya dengan firman Allah idza aratu ayyakula lahu kun fayakunu ya, maka apa yang sudah menjadi kehendak Allah, apa yang sudah difirmankan oleh Allah pasti fayakunu akan menjadi ada. Itu maksudnya kalau kita pahami dengan situasi ya saat sekarang ya untuk zaman yang akan datang itu prosesnya seperti apa dan bagaimana yang akan terjadi ya itu semua sudah ada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Maka apa yang telah terjadi waqa'a bi qaulihi, apa yang telah terjadi yes, dengan sebab firman Allah ya kun itu fayakunu ya pasti akan terjadi. Itu. Wal ma'mur bih innamahu, sedangkan sebagai objek yang artinya aktualisasi dari perintah yaitu al wujud, proses kejadiannya. Nah, contoh misalkan proses padi ya. Sebelum menjadi nasi itu kan prosesnya panjang ya, mulai dari benih disemai kemudian ditanam butuh waktu 3 bulan lebih ya. Itu pun kalau nggak ada hama, kalau ada hama pasti juga gagal, tapi kalau nggak ada hama proses tumbuhnya normal dan akhirnya bisa dipanen. Setelah dipanen berproses sampai akhirnya menjadi nasi yang ada di piring kita ya, ini merupakan wal ma'muru bihi innamahu wal wujud. Itu. Jadi ini sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah sampai menjadi wujud nasi yang ada di dalam piring kita. Ternyata ini prosesnya panjang. Apalagi kalau kita orang Jakarta ya, makan nasi tidak tahu, tidak pernah berpikir nasi itu dulunya nanamnya di mana, siapa yang nanam, prosesnya bagaimana, dan nggak tahu bagaimana suka dukanya nanam padi itu. Ya, kalau yang anaknya petani mungkin merasakan bagaimana suka dukanya menjadi petani. Tapi orang yang di Jakarta dia tidak pernah melihat para petani.
dia lihat hanya nasi, itu pun terkadang banyak lupanya, ya sudah berupa nasi tinggal makan, untuk mengingat Allah membaca bismillah itu sulit gitu. Ketika sudah ada nasi sudah lupa, langsung sikat aja. Nah, di sini ajaran Ibnu Arabi itu ya disuruh untuk berpikir, melihat secara hakiki apa yang ada di hadapan kita. Oh iya, sekedar nasi ini kalau diurai ternyata prosesnya panjang. Siapa yang menanam? Itu. Ya, maka dengan penjelasan ini ya akhirnya kita menjadi tahu. Fata'allaqat al-iradah bi tahsisil ahadil mungkin. Maka iradah itu terkait ya dengan pengkhususan salah satu dari dua mungkin. Wa huwa al-wujud, yaitu wujud tadi. Jadi apa yang terjadi dan ada di hadapan kita ya ini tidak ujuk-ujuk, tapi semua melalui sebuah proses yang sudah dikehendaki oleh Allah. Jadi sudah sesuai dengan iradah Allah dan sesuai dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian kita akan senantiasa diberikan eling. Eling itu kesadaran untuk selalu ingat kepada Allah dalam kondisi fisyarro wadurro, kondisi sulit, kondisi menderita, kondisi lapang, itu kita selalu ya diajak, dianjurkan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ya semua itu ya ada hikmah kalau mau diambil hikmahnya, ada pelajaran kalau mau diambil pelajaran. Tapi bagi orang yang tertutup hatinya, ya dia tidak pernah bisa mengambil hikmah dari semua peristiwa dan kejadian. Padahal dibalik semua yang terjadi dahulu, sekarang maupun yang akan datang, itu tidak terlepas dari kudrah Allah dan tidak terlepas dari iradah Allah. Nah, mudah-mudahan kita dapat memahami apa yang disampaikan oleh Ibnu Arabi dan mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.